Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi konco angkringan dimanapun Anda berada. Oke, kali ini kita akan mereview tanaman melon saya yang berusia 12 AST atau berusia 12 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Jadi tanaman melon ini saya tanam di bedengan atau gulutan tanpa mulsa, karena ini disebabkan selain daripada modal yang kurang, juga faktor tikus. Jadi di daerah sini kalau kita menanam melon, kita beri mulsa, tikusnya akan masuk ke dalam dan bikin rumah di dalam. Karena tanah yang dikasih mulsa atau plastik penutup suhunya lebih stabil, maka tikus-tikus itu akan betah atau akan kerasan di dalamnya. Dengan sebab itulah akhirnya kami menggunakan cara membuat bedengan tanpa kami beri mulsa. Untuk ukuran bedengan ini sendiri, lebarnya kurang lebih ini adalah 80 cm, sedangkan panjangnya adalah sekitar 15 cm. 15 meter maksud saya. Dan sebelum kita membuat bedengan ini, kita memberikan pupuk dasar, tapi pupuk dasarnya tidak terbuat dari kotoran hewan. Karena kalau kita beri pupuk dasar dari kotoran hewan, maka dengan segera tikus-tikus itu akan bersemayam atau membuat rumah di bedengan ini. Jadi bedengan ini, isi di dalamnya yang kita gunakan sebagai pupuk dasar adalah yang pertama gedebok pisang kita cacah, yang kedua adalah batang pepaya, dan yang ketiga adalah rumput-rumputan seperti jeramai juga kita masukkan. Jadi dengan cara begitu, tikus-tikus tidak mau menghuni bedengan ini untuk dibuat rumah, karena penciumannya beda antara tikus itu mencium bahan organik dari pupuk kandang dan bahan organik dari dedaunan, karena ada aroma tersendiri sehingga tikus-tikus itu tidak mau menyerang bedengan ini. Oke, kita akan mengecek satu persatu tumbuhan melon jenis Golden Alisa F1 berusia 12 hari, pertumbuhannya cukup cepat dan cukup bagus. Nah, ini baru berusia 12 hari. Tapi kalau teman-teman lihat pertumbuhannya sebesar ini sungguh luar biasa. Ini bedengan tanpa kita kasih mulsa. Ini bedengan bisa kita katakan bedengan telanjang, langsung terkena sinar matahari, tidak ada pelindungnya. Nah, ini baru berusia 12 hari. Cukup menawan, cukup seksi, dan cukup keren. Cuman untuk beberapa hari terakhir ini, beberapa tanaman melon ini terserang hama. Daunnya banyak yang lobang seperti ini, lobang-lobang. Tapi pertumbuhannya tetap bagus, tidak berpengaruh. Masih belum berpengaruh maksud saya untuk sampai saat ini. Nah, kerenan, keren dan cantik dan bagus. Jadi pertumbuhannya hampir rata ini, semua ukurannya sudah besar. Ini baru 12 hari setelah tanam.
Sedangkan untuk mengatasi rumput-rumput seperti ini, kita cukup menjabutnya. Seperti ini saja setiap hari sambil berolahraga, karena kita membuat bedengan ini tanpa kita kasih mulsa atau penutup plastik, sehingga rumput-rumputnya mudah tumbuh. Resikonya di situ kalau membuat bedengan tidak dikasih mulsa. Cukup kita cabut seperti ini, kita harus sabar. Sedangkan untuk pertumbuhannya yang kerdil seperti ini, teman-teman bisa lihat kerdil. Ini baru tumbuh. Ini nanti kita ambil dan kita tukar yang baru, yang dengan bibit yang berkualitas. Jadi ini mungkin karena bibitnya yang tidak berkualitas. Memang dalam satu paket itu pasti ada yang tidak berkualitas dan pertumbuhannya tertinggal dengan yang lainnya. Dan ini nanti kita ganti. Oke, cukup cantik dan cukup menawan, tumbuh dengan subur. Padahal ini pupuk dasarnya saya tidak menggunakan pupuk kandang, tapi hanya melainkan menggunakan gedebok pisang sama batang pepaya, serta menggunakan jerami yang kita timbun di dalamnya. Untuk jarak tanam sendiri, lebar jarak tanam ini sekitar 40 cm, kemudian panjangnya sekitar 1 meter. Karena bedengan ini cukup kecil, jadi panjangnya saya bikin agak panjang sedikit, yaitu sekitar 1 meter, biar tidak berebutan nutrisi nantinya kalau sudah besar. Tujuannya di situ. Oke, cukup subur, cukup cantik, dan tumbuh serentak. Jadi teman-teman yang mau tanam melon tetapi mungkin terkendala adanya banyaknya hama tikus atau kurangnya dana seperti saya, teman-teman bisa menggunakan cara yang seperti saya lakukan, yaitu membuat bedengan tanpa mulsa. Hasilnya pun tidak kalah bagus juga, cukup bagus, cukup baik, dan cukup subur tanamannya. Yang penting pupuk dasarnya. Jika tidak ada pupuk dasar terbuat dari pupuk kandang, teman-teman bisa menggunakan gedebok pisang, batang pepaya, atau pepohonan yang lunak-lunak yang sekiranya cepat terurai. Itu bisa teman-teman gunakan menjadi pupuk dasar, dan tidak perlu difermentasi terlebih dahulu. Cukup ditanam saja, dibiarkan sebulan. Ini saya biarkan sebulan ini kurang lebih, dan itu sudah jadi. Kondisinya hampir semuanya cukup bagus. Ya ada 1-2 yang kurang bagus pertumbuhannya. Tapi kalau dilihat 99% maksud saya cukup bagus. Dan untuk yang bedengan ini, yang 2 bedengan ini sama yang di situ belum saya pasang anjir karena saya kehabisan bambu. Jadi kita tunggu 2-3 hari baru kita pasang lagi setelah saya mendapatkan bambu untuk dibuat anjir. Oke, cukup bagus. Usia 12 hari, tidak kalah dengan bedengan yang dikasih penutup mulsa atau penutup plastik. Dan untuk yang bedengan ini saya mencoba untuk saya tumpang sarikan dengan cabai. Ini cabai besar. Saya mencoba menguji coba bagaimana nanti pertumbuhannya untuk satu bedengan ini sepanjang 15 meter. Jadi saya coba untuk saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya bagaimana, apakah
melonnya nanti tidak bisa tumbuh subur, ataukah cabenya yang kalah yang tidak bisa tumbuh subur. Oke, sampai di sini dulu video dari saya, Konco Angkringan. Dan sekiranya ada kata yang salah, saya minta maaf. Dukung terus channel saya ini agar terus bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Indonesia.